Peluang kerja perguruan tinggi ideal. Beberapa hari lalu, ada seorang bertanya lulusan At-Taqwa College, Depok kerjanya di mana? Pertanyaan itu sangat wajar dan bisa dipahami sebab sudah begitu dominan pemikiran di kalangan masyarakat bahwa biasanya seorang kuliah di perguruan tinggi dianggap sebagai jalan untuk mencari pekerjaan. Kebijakan pemberian izin pembukaan satu program studi atau jurusan di suatu perguruan tinggi terutama didasarkan pada ketersediaan lapangan kerja di bidang itu. Jika pasar kerja di suatu bidang dianggap sudah jenuh, maka pembukaan prodi itu dilakukan moratorium. Sebagai contoh, sebuah program studi pendidikan agama Islam, suatu universitas besar memang promosi di laman resminya. The Right Break for Your Bright Future. Prodi PAI di sebuah kampus Islam di Jakarta menulis di laman resminya, prospek profesi, lulusan program ini dipersiapkan untuk menjadi pendidik agama Islam di sekolah pada semua tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, juga MTS, MI, dan MA. Program ini juga memiliki peluang kerja untuk menjadi konsultan pendidikan agama Islam di madrasah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi itulah persepsi umum masyarakat tentang tujuan kuliah di perguruan tinggi, kuliah untuk kerja. Maka akan dianggap aneh dan tidak lazim jika ada orang kuliah di suatu perguruan tinggi tetapi tidak mengarah kepada jenis kerja tertentu. Akan dianggap aneh jika tujuan pendirian suatu prodi di perguruan tinggi ditulis menjadi orang baik, menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ada juga seorang yang bertanya, apakah bisa mondok di At-Taqwa College tapi juga kuliah di perguruan tinggi formal sehingga bisa mendapat gelar S1? Terhadap pertanyaan ini, saya jawab tidak bisa, setidaknya untuk tahun pertama, sebab kuliah di Atko sangatlah padat dan sibuk dengan tugas-tugas. Bagaimana dengan gelar keserjanaannya? Jawab, Atko memang tidak memberikan gelar akademik karena Atko merupakan perguruan tinggi non-formal dalam bentuk pesantren. Yang kami utamakan adalah ilmu, adab, akhlak mulia, pemikiran Islam, dan keterampilan komunikasi. Jika nantinya dipandang perlu, kuliah formal secara online bisa dimulai pada tahun kedua. Kepada sang penanya, saya jelaskan latar belakang pendirian Atko bahwa dengan semakin meraknya model kuliah online, maka peluang mahasiswa semakin kecil untuk membangun kepribadiannya selama kuliah di kampus-kampus formal. Wabah corona saat ini telah memaksa mahasiswa tinggal di rumah selama berbulan-bulan. Kedepannya akan semakin banyak model kuliah online yang diminati karena selain lebih murah juga lebih praktis. Karena itulah Atko hadir menawarkan model perguruan tinggi yang mengutamakan tercapainya 5 kompetensi, yaitu adab akhlak mulia, pemikiran Islam, bahasa Inggris Arab, dan teknologi informasi, komunikasi lisan dan tulisan. Atko menghindari diri dari praktik pendidikan tinggi yang hanya mengandalkan jual ijazah dan gelar akademik. Karena itulah dosen-dosen Atko bukan hanya harus memiliki kualitas ilmu yang baik, tetapi harus beradab dan berakhlak mulia. Juga para dosen dituntut menjadi teladan dan motivator, serta inspiratori. Atko menerapkan konsep universitas ideal dalam Islam yang ini bertujuan membentuk manusia yang utuh, insan kamil. Itulah sosok manusia beradab. Profesor Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas seperti dikutip Profesor Wan Mohnor dalam pidato profesionalnya di UTM 2013 menjelaskan makna insan adabi. The one who is sincerely conscious of responsibilities toward the true God, who understands and fulfills his obligation to himself and others in his society with justice, and who constantly strives to improve every aspect of himself toward perfection as a man of adab or insan adabi. 5 keunggulan. Atko memiliki 5 keunggulan. 1. Atko menerapkan konsep universitas dalam Islam. Maknanya, tujuan utama pendidikan tinggi adalah membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil dan sekaligus memiliki skill profesionalitas yang diperlukan untuk mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Atko berpijak atas konsep ilmu yang integral, yaitu memadukan 3 sumber ilmu, panca indera, akal, dan khobar sodik secara integral dan profesional, dan B. Mendahulukan ilmu-ilmu fardu ain dan menempatkan ilmu-ilmu fardu kifayah secara profesional. 3. Mengutamakan adab dan akhlak mulia sebelum ilmu. Agar meraih ilmu yang bermanfaat diawali dengan niat ikhlas mencari ilmu. Atko membekali mahasiswa dengan kompetensi profesional yang diperlukan untuk membangun kemandirian diri dan ketahanan masyarakat. 5. Atko menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel, berprinsip pada based of result, bukan based of process. Jadi bentuk evaluasi yang terpenting adalah kamu bisa apa, bukan kamu sudah belajar apa. Mahasiswa yang menguasai standar kompetensi lulusan dan baik mampu menulis standar kompetensi lulusan dengan baik, mampu menulis skripsi atau buku dengan baik, dinyatakan berhak lulus dari Atko. Dengan model pendidikan seperti itu, insya Allah Atko merupakan perguruan tinggi terbaik. Atko bukan mengabaikan profesionalisme lulusannya, justru Atko menyiapkan lulusannya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sekaligus seseorang yang siap belajar
apa saja ilmu-ilmu yang diperlukan. Sebab di era disrupsi yang ditandai dengan begitu tingginya dinamika dalam dunia informasi dan masyarakat, maka yang lebih diutamakan adalah terbentuknya sikap cinta ilmu kebaikan dan sikap siap belajar. Sebab dengan itu seorang akan senantiasa siap menghadapi perubahan dan perubahan zaman. Jadi yang diutamakan adalah soft skillnya. Jadi lulusan Atko insya Allah bukan hanya siap kerja, tetapi akan menjadi orang baik, yakni orang yang cinta ilmu, siap belajar, siap kerja, dan siap berjuang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. 2. Perjuangan dan harapan untuk perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Ada satu kisah menarik tentang pendirian Sekolah Tinggi Islam STI yang ditulis dalam buku Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Jakarta, Kompas 2014, bahwa pada akhir tahun 1944 Majelis Syura Muslimin Indonesia, gabungan organisasi Islam di zaman Jepang, membuat 2 keputusan. Pertama, membentuk barisan mujahidin dengan nama Hizbullah. Kedua, mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Selanjutnya, dibentuk panitia perencanaan STI yang dipimpin Muhammad Hatta. STI resmi dibuka pertama kali pada 27 Rajab 1364 Hijriah atau 8 Juli 1945. Itu berarti 41 hari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Susunan lengkap pengurusan STI adalah Ketua Badan Wakaf Said Wiratmana Hasan dan Sekretaris Kartosudarmo. Adapun Ketua Badan Pengurus atau Kurarto STI dijabat oleh Muhammad Hatta, Sekretarisnya Muhammad Nasir, Rektor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Sekretaris Muhammad Nasir dan Wakil Sekretaris Prawoto Mangkusasmito. Abdul Kahar Muzakir menjabat Rektor STI yang tahun 1948 menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII sampai tahun 1960. Ia adalah anggota BPUPK dan tahun 2019 dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Prawoto Mangkusasmito adalah Ketua Umum Partai Masyumi terakhir. Upacara peresmian STI di Gedung Masyami, Jalan Teuku Umar, dihadiri oleh sejumlah pembesar Jepang, pimpinan Jakarta Ika Daigako, Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta, dan juga beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno. Ketika itu Abdul Kahar Muzakir menyampaikan kuliah ilmiah tentang pentingnya pendidikan Islam. Abdul Kahar Muzakir adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Ia berjasa besar dalam mengenalkan Indonesia di Mesir dan Timur Tengah melalui tulisan-tulisannya di jurnal ilmiah di Mesir. Dengan itu Indonesia dikenal dan diakui kemerdekaannya oleh Mesir. Ketika STI didirikan, telah ada sejumlah perguruan tinggi lain seperti Teknis Hochschule, THS Sekolah Tinggi Teknik Bandung, Rechtshochschule atau RHS Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, dan Geneeskunde Hochschule GHS Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. Tetapi ketiga perguruan tinggi itu didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka politik balas budi. Jadi STI adalah perguruan tinggi pertama yang benar-benar didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Keunikan lain, mahasiswa STI diajar oleh para tokoh nasional seperti Muhammad Hatta mengajar mata kuliah pengantar ekonomi, Abdul Kahar Muzakir mengajar mata kuliah bahasa Arab, dan HM Rasjidi mengajar sosiologi. Salah satu mahasiswa STI adalah Subionto Jojohaksomo yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Subianto merupakan paman Prabowo Subianto. Ia dikenal sebagai mahasiswa anti Jepang yang memilih pindah ke STI dari Sekolah Tinggi Kedokteran. Pada acara Dies Natalis ketiga 10 Maret 1948 setelah pindah ke Yogyakarta, STI berubah menjadi UII. Ketika itu Bung Karno memberi sambutan dan berpesan, dirikanlah perguruan Universitas Islam Indonesia dengan corak nasional yang dijiwai Islam dan hendaknya merupakan pergedungan yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1950, Fakultas Agama UII diambil alih oleh pemerintah dan dikembangkan menjadi IAIN. Sedangkan Fakultas Pendidikan UII tahun 1951 diambil alih oleh UGM dan kemudian berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Kini menjadi Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Pada tanggal 31 Juli 2019 saya diundang oleh UII Yogyakarta dalam sebuah diskusi tentang pendidikan Islam. Rektor UII Dr. Fatul Wahab yang hadir juga sebagai pembicara menunjukkan tujuannya. 1. Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam serta berdaya saing tinggi. 2. Melahirkan pemikir-pemikir yang dapat membumikan konsep rahmatan lil alamin. 3. Mengembangkan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni yang berjiwa Islam.
Berperan aktif membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mendalami, mengembangkan dan memperluas pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati dan diamalkan oleh warga universitas dan masyarakat. Begitulah perjuangan umat Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi Islam yang pertama di Indonesia. Tampak begitu serius dan begitu tinggi harapan para tokoh Islam untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam pertama itu. Tujuannya begitu mulia. Itu adalah amanah yang bagi pemimpin, dosen, dan sivitas akademika UII saat ini. Bahkan, harapan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi Islam sudah disuarakan oleh banyak tokoh Islam jauh sebelum kemerdekaan. 7 tahun sebelum STI berdiri, bulan Juni 1938, Muhammad Nasir sudah menulis artikel panjang di majalah Pedoman Masyarakat dengan judul Sekolah Tinggi Islam. Kaum muslimin Indonesia haus akan pelajaran tinggi, tulis Muhammad Nasir. Lebih jauh, Pak Nasir mencatat tiap-tiap usaha untuk menciptakan sekolah tinggi di negeri kita ini sudah tentu akan disambut oleh seluruh umat Islam dengan gembira dan sukacita. Dan tiap-tiap pendiri sekolah tinggi berhak mendapatkan sokongan harta dan semangat dari tiap-tiap orang muslim dan perkumpulan-perkumpulan Islam. Sebaliknya, kaum muslimin berhak pula banyak sedikitnya mengetahui dengan jelas arah mana yang hendak disetujui dan bagaimana rancangan pekerjaan hendak dilakukan. Supaya jelas kemanakah sokongan, banyak sedikitnya hendak diserahkan pula. Lihat Muhammad Nasir, Kopita Selekta, buku 1 Jakarta Media Dakwah 2008. Kini UII Yogyakarta telah menjadi suatu kampus besar di Indonesia. Tahun 2019, Kemenristekdikti menempatkannya pada posisi ke-17 dari 100 deretan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu versi pemerintah yang tidak memasukkan kriteria iman, takwa, dan akhlak mulia dalam penilaian kualitas perguruan tinggi. Pada 8 Juli 2020 nanti, umur STI genap 75 tahun. Tentulah Bung Hatta, Muhammad Nasir, Abdul Qahar Muzakir, dan juga umat Islam Indonesia akan sangat bersyukur jika UI benar-benar mampu mewujudkan cita-cita mulia para pendiri dan pendukungnya. Harapan itu patut disampaikan juga kepada ribuan perguruan tinggi Islam yang kini tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. 3. Kuliah di perguruan tinggi negeri dulu dan kini. Pada 14 Juni 2021, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi mengumumkan bahwa ada 184.942 peserta dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN melalui UTBK SBMPTN 2021. Jumlah pendaftar SBMPTN tahun ini mencapai 777.854 orang. Jadi yang lulus adalah 23,78% dari jumlah pendaftar. Hingga kini, PTN masih menjadi tujuan utama para lulusan SMA untuk melanjutkan studinya. Itu wajar, di samping memiliki fasilitas memadai dan kualitas dosen yang baik, PTN masih dipersepsikan sebagai jalur utama meraih sukses kehidupan. Para mahasiswa baru di sebuah program studi PTN misalnya membuat yel-yel saat ospek. Seapes-apesnya lulus dari sini jadi menteri. Dengan reputasi akademiknya yang panjang, PTN akhirnya mendapat input mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas intelektual di atas rata-rata. Karena itu, dengan segala kelebihan dan fasilitasnya, sebenarnya tanggung jawab PTN sangatlah berat dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Tanggung jawab PTN yang utama adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yakni melahirkan sarjana dan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Jadi, tujuan PTN bukan hanya melahirkan alumni yang bisa mencari makan dan menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan atau perusahaan. Karena itu, sepatutnya materi tes masuk PTN yang terpenting adalah tes akhlak mulia. Tentu banyak cara untuk mengetes akhlak seseorang. Jangan sampai PTN menerima atau meluluskan mahasiswa dan sarjana-sarjana pembohong, penipu, pemalas, pendengki, sombong, dan serakah harta serta jabatan. Semua itu memerlukan kesungguhan dalam mendidik. Untuk menanamkan akhlak mulia, para dosen harus bisa menjadi contoh, motivator, dan inspirator kehidupan bagi mahasiswanya, baik dalam keilmuan atau akhlak. Mungkinkah tugas itu bisa dilaksanakan oleh PTN? Jawabnya bukan hanya bisa, tapi itu keharusan, sebab merupakan amanah konstitusi. Masalahnya, kita telah memasuki era disrupsi. Peran dunia internet semakin dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Kesempatan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa semakin berkurang. Karena itu, di era kini, PTN makin tidak mudah untuk melaksanakan proses pendidikan pembentukan pribadi unggul yang memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia. Tahun 1987 sampai 1988 saat masih kuliah di IPB Bogor, saya juga nyari di pesantren mahasiswa Ulil Albab Bogor yang baru saja diresmikan oleh Muhammad Nasir. Sekitar 90% santri Ulil Albab Bogor adalah para mahasiswa tingkat akhir IPB.
Di samping masih menjalani kuliah dan berbagai tugas kuliah, saya pun mengikuti kajian rutin di pesantren Ulil Albab seperti tafsir, hadis, bahasa Arab, dan sebagainya. Tentu saja saat itu pesantren Ulil Albab saya anggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan pendidikan yang utama adalah kuliah di IPB. Sebab di kampus IPB itulah saya menikmati berbagai kegiatan kemahasiswaan, khususnya di bidang kerohanian dan keprofesian. Karena dianggap kegiatan ekstrakurikuler, maka mengaji di pesantren Ulil Albab saya anggap bukan yang utama. Jika ada benturan ujian atau tugas kuliah yang berbenturan dari kegiatan pesantren, maka yang dikorbankan adalah kegiatan pesantren. Itu model pendidikan zaman dulu. Kini dunia sudah berubah. Keluarga dan pesantren mahasiswa seperti pesantren mahasiswa Ulil Albab Bogor itu tidak bisa lagi dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau sekedar aktivitas tambahan dari perkuliahan di PTN atau kampus-kampus formal lainnya. Justru para orang tua, guru-guru pesantren dan mahasiswa PTN perlu memiliki pandangan sebaliknya. Mereka harus memandang bahwa kegiatan di rumah atau pesantren seharusnya memainkan peran yang lebih besar dalam pembentukan pribadi-pribadi mahasiswa yang unggul. Sebab proses penanaman adab, akhlak mulia, atau nilai-nilai keadilan dalam diri mahasiswa lebih efektif dilakukan di rumah atau di pesantren. Sekitar setahun lalu, seorang kiai dari Jawa Timur menelpon saya. Ia berencana menitipkan anaknya ke At-Taqwa College Pesantren At-Taqwa untuk belajar tentang agama, karena anaknya diterima di Universitas Indonesia. Beberapa bulan lalu, ada juga orang tua yang ingin memasukkan anaknya di pesantren At-Taqwa, tetapi sambil kuliah di perguruan tinggi di Medan. Kepada sang kiai dari Jawa Timur dan orang tua dari Medan, saya sampaikan bahwa syarat belajar At-Taqwa College harus tinggal di pesantren dengan jadwal pendidikan yang sangat padat. Karena itu selama 2 tahun mahasiswa At-Taqwa College harus berkonsentrasi menempa diri, belajar ilmu dan adab serta keterampilan komunikasi, belajar akidah, ibadah, Al-Quran, pemikiran Islam, dan sebagainya, bukan kegiatan sambilan. Karena itu banyak mahasiswa At-Taqwa College rela menunda kuliah formal selama 2 tahun demi mempersiapkan dan mengokohkan akidah, ibadah, akhlak, dan Al-Quran, pemikiran Islam, dan juga keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. Sepatutnya semua itu sudah dikuasai dengan baik ketika lulusan pendidikan tingkat SMA. Jika ada mahasiswa baru PTN yang belum menguasai adab, ibadah, pemikiran Islam, serta keterampilan komunikasi yang baik, maka sepatutnya mereka meluangkan waktu untuk belajar itu semua kepada guru-guru yang berkompeten. Itu sesuai dengan konsep atau model klasik pendidikan Islam yang mendahulukan adab dan akhlak, mengutamakan ilmu-ilmu yang fardu ain dan memilih ilmu-ilmu fardu kifayah yang tepat. Artinya, saat ini cara pandangan kita tentang pendidikan tinggi sudah saatnya berubah. Di era kuliah online saat ini, rumah dan pesantren punya peluang besar untuk membangun kepribadian mulia. Kebijakan kampus merdeka yang telah dicanangkan pemerintah juga memberi peluang besar kepada para dosen dan mahasiswa untuk berimprovisasi dalam pendidikan, bukan hanya terbatas pada dinding-dinding ruang kuliah. Kita doakan semoga para mahasiswa baru yang akan menjalani kuliah di PTN atau PTS memiliki pemahaman yang benar dalam menjalani proses pendidikannya, sehingga mereka mendapat ilmu yang bermanfaat menjadi manusia yang berguna pada sesama. Amin ya rabbal alamin. 4. Kepada 200.000 mahasiswa baru PTN, luruskan niat, siapkan adab. Tahun 2022 ini, 125 perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia menerima 213.406 mahasiswa baru dari jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jumlah pendaftarnya mencapai 800.852 peserta, artinya hanya 24,07% yang diterima. Jadi kesempatan untuk mencari ilmu PTN memang masih diperebutkan oleh banyak lulusan SMA. Karena itu bagi yang lulus SBMPTN, hal itu patut disyukuri. Tapi jangan lupa pada saat yang sama ada tantangan dan tanggung jawab berat menanti. Karena itu sebelum menjalani kuliah di PTN, luruskan niat, siapkan benar-benar adab dan ilmu-ilmu fardu ain. Keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat adalah tujuan tertinggi dari pendidikan. Tahun 2021 lalu, lembaga tes masuk perguruan tinggi mengumumkan bahwa ada 184.942 peserta dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Melalui UTBK SBMPTN 2021, jumlah pendaftar SBMPTN tahun ini mencapai 777.854 orang. Jadi yang lulus adalah 23,78% dari jumlah pendaftar. Hingga kini, PTN masih menjadi tujuan utama para lulusan SMA melanjutkan studinya. Itu bisa dimengerti di samping memiliki fasilitas memadai dan kualitas dosen yang baik, PTN masih dipersepsikan sebagai jalur utama meraih sukses kehidupan. Para mahasiswa baru di sebuah program studi PTN di dunia maya kini bertebaran ucapan-ucapan selamat kepada para mahasiswa baru PTN. Ada portal yang membuat panduan khusus untuk ucapan selamat ini. Judul tulisannya Kumpulan Ucapan Selamat Lulusan SBMPTN 2022.
Kata-kata ucapan selamat diterima kuliah di perguruan tinggi. Berikut contoh ucapan selamat. Selamat telah berhasil lulus SNMPTN 2022. Ayah ibu bangga kepadamu nak. Terus berusaha untuk mengejar impianmu dan menempuh pendidikan. Ayah ibu akan selalu mendukungmu. Yang nomor 2, selamat sudah lulus SBMPTN 2022. Semoga dilancarkan dan diberi kemudahan untuk menjalankan tahap selanjutnya hingga resmi menjadi mahasiswa PTN yang kamu impikan. Yang ketiga, selamat telah berhasil lolos SBMPTN 2022. Turut bangga dan berbahagia, semoga lancar semua tahapannya sampai resmi menjadi mahasiswa perguruan tinggi impian. Yang keempat, selamat lulus SBMPTN. Yakinlah tak ada yang tak mungkin. Terus semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa demi mewujudkan cita-citamu dalam menempuh pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, selamat berhasil lulus UTBK SBMPTN 2022. Terus berusaha, berdoa, dan bertawakal. Aku di sini selalu mendukungmu meraih cita-cita. Dengan reputasi akademiknya yang panjang, PTN masih menjadi tujuan utama para lulusan SMA untuk melanjutkan ke jenjang pendidikannya. Dengan itu, PTN mendapat input mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas intelektual di atas rata-rata. Merujuk kepada Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala kelebihan dan fasilitasnya, sebenarnya tanggung jawab PTN sangatlah berat dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Tanggung jawab PTN yang utama adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yakni melahirkan sarjana dan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Jadi, tujuan PTN bukan hanya melahirkan alumni yang bisa mencari makan dan menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan atau perusahaan. Karena itu, ucapan yang sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa baru PTN adalah luruskan niat, siapkan adab. Tujuan utama mencari ilmu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar lulusan PTN nantinya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat agar lulusan PTN nantinya bisa menjadi orang baik dan berguna bagi sesama. Tujuan utama bukan jadi pejabat ataupun jadi orang kaya, tetapi menjadi orang yang berguna. Jangan jadi pejabat jika merugikan masyarakat. Jangan jadi orang kaya jika sombong dan bakhil. Itulah pentingnya niat dan adab. Syekh Al-Jarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menyebutkan 2 syarat untuk meraih ilmu yang bermanfaat, yaitu niat yang benar dan beradab dan mencari ilmu. Niatkan mencari ilmu untuk menjadi orang baik, bukan hanya agar bisa mencari makan. Adab menjadi persyarat untuk meraih ilmu yang tinggi. Jangan sampai seorang menjadi sarjana yang pintar dalam bidang kedokteran tetapi akhlaknya bejat. Misalnya, ia serakah dunia dan pembohong. Jangan sampai seorang sarjana pintar dalam ekonomi tetapi ia tidak tahu mana halal dan mana yang haram. Jangan sampai mahasiswa menjadi manusia durhaka kepada orang tua. Atau jika aktivis Islam, jangan sampai terjebak dalam paham-paham ekstrim yang membenci dan mengkafirkan semua sesama muslim. Jika ada mahasiswa baru PTN yang belum menguasai adab ibadah, pemikiran Islam yang benar, serta keterampilan komunikasi yang baik, maka sepatutnya mereka meluangkan waktu untuk belajar itu semua kepada guru-guru yang berkompeten. Itu sesuai dengan konsep atau model klasik pendidikan Islam yang mendahulukan adab atau akhlak mulia, mengutamakan ilmu-ilmu yang fardu ain dan memilih ilmu-ilmu fardu kifayah yang tepat. Kita doakan semoga para mahasiswa baru yang akan menjalankan kuliah di PTN memiliki niat yang ikhlas dan landasan adab yang baik. Dengan itu, insya Allah mereka akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi manusia yang berguna pada sesama. Beginilah seharusnya kurikulum perguruan tinggi Islam. Pada hari Ahad, tanggal 12 bulan 6 2022, dalam penerbangan Yogyakarta Medan, saya membaca buku berjudul Fardu Ain dan Fardu Kifayah dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Kuala Lumpur, Rilah Media di tahun 2021, karya Muklas Nugraha. Buku ini asalnya adalah tesis master di RJS, Center for Advanced Studies on Islam Science and Civilization, atau RJS Kasis Universitas Teknologi Malaysia. Buku ini menjelaskan definisi ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah menurut Imam As-Salafi, Imam Al-Ghazali dan Al-Jarnuji, An-Nawawi dan Syekh Muhammad Naqub Al-Attas. Tahun 2022 ini berumur 91 tahun. Penjelasan para ulama klasik dan cendekiawan komputer tentang ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah cukup gamblang. Juga disertai dengan analisis terhadap kurikulum pendidikan tinggi di 2 universitas di Jambi. Secara umum, dijelaskan bahwa ilmu Fardu Ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim agar ia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ilmu ini diperlukan agar setiap muslim selamat dan bahagia dunia akhirat. Sementara ilmu Fardu Kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian
orang muslim, tetapi harus dicatat ada panduan dalam menekuni ilmu fardu kifayah. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mencari ilmu fardu kifayah. Yang pertama, harus mengunggulkan dan mengutamakan ilmu fardu ain di atas ilmu fardu kifayah. Yang kedua, mempelajari ilmu fardu kifayah secara bertahap. Yang ketiga, menghindarkan diri dari mengkaji ilmu fardu kifayah sudah dikaji secara mencukupi oleh banyak orang. Konsep keilmuan Islam seperti inilah yang sepatutnya diterapkan dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi, khususnya yang sudah menggunakan label perguruan tinggi Islam. Dengan kurikulum seperti itu, maka akan bisa diraih tujuan pendidikan tinggi yang membentuk manusia yang seutuhnya. Dengan kurikulum seperti itu, insya Allah akan terbentuk manusia yang mampu menjalankan tugas hidupnya sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ardh. Di tengah hegemoni dominasi perguruan tinggi sekuler, isi buku ini perlu direnungkan dengan sangat serius, sebab bukan hanya menyangkut urusan dunia, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Perintah Rasulullah SAW sangatlah jelas bahwa setiap muslim wajib mencari ilmu. Yang wajib dicari bukan semua ilmu dan sembarangan ilmu. Ilmu yang salah dan guru yang salah bisa mengantarkan terbentuknya ilmuwan-ilmuwan atau pemimpin-pemimpin yang salah atau pemimpin yang palsu. Ilmu yang salah mengantarkan kepada kekacauan ilmu dan hilangnya adab. Karena itu, kehadiran buku yang serius seperti ini patut disambut baik. Buku ini memperkuat lagi pemahaman terhadap konsep pendidikan tinggi yang diuraikan oleh Profesor Syekh Naqib Al-Attas. Pada tahun 2017, gagasan Profesor Al-Attas tentang pendidikan tinggi lelah ditulis oleh Dr. Muhammad Ardiansyah dalam bentuk disertasi doktor bidang pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun. Bahwa disertasinya berjudul Konsep Adab Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dan aplikasinya di perguruan tinggi. Menurut Ardiansyah, konsep adab sendiri bukanlah hal baru dalam ajaran Islam. Para ulama Islam telah menekankan penting dan strategisnya konsep ini. Itu bisa dilihat dari pernyataan para ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan ta'addub summa ta'allum. Beradablah kalian, kemudian pelajari ilmu. Konsep adab ini bukan konsep baru. Sejak dulu para ulama sudah membahas dan mengaplikasikannya. Beberapa ulama telah menyampaikan makna adab. Abu Al-Qasim Al-Quraisy menyatakan dalam Ar-Risalah Al-Quraisiyah bahwa esensi adab adalah gabungan semua sikap yang baik. Oleh karena itu, orang yang beradab adalah orang yang terhimpun sikap baik di dalam dirinya. Dalam disertasinya, Ardiansyah menawarkan 6 lengkap aplikasi konsep adab di perguruan tinggi. Pertama, mensosialisasikan tujuan pendidikan sebagai proses menanamkan adab yang diawali dengan tazkiyatun nafs. Kedua, menyusun kurikulum pendidikan secara hierarkis dengan klasifikasi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ketiga, menyiapkan program dan metode pendidikan berdasarkan prinsip at-ta'addub summa at-ta'allum melalui kajian adab. Keempat, mengoptimalkan peran dosen sebagai mu'addib dan peduli dan menjadi teladan. Kelima, merumuskan evaluasi pendidikan berdasarkan adab ilmu. Dan keenam, menyiapkan sarana pendukung yang berkualitas. Melalui 6 langkah inilah tujuan pendidikan tinggi untuk membentuk manusia yang baik atau good man, yakni manusia beradab atau insan adabi atau manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan yang dapat terwujud. Itulah manusia terbaik dan mampu menjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi sesuai konsep ini, proses pendidikan di universitas atau perguruan tinggi bukan sekedar proses pengajaran, tetapi yang utama adalah proses penanaman nilai-nilai kebaikan. Proses ini memerlukan keteladanan pimpinan dan dosen, pembiasaan penerapan nilai-nilai kebaikan dan juga penegakan aturan. Konsep ta'adub summa ta'allum juga lazim diterapkan dalam proses pendidikan para ulama di masa lalu. Al-Lais Ibnu Sa'ad memberi nasihat kepada para ahli hadis, ta'allum al-ilma qabla al-ilmi. Belajarlah sikap penyayang sebelum belajar. Dengan merenungkan tujuan dan kurikulum pendidikan tinggi dalam Islam, selanjutnya kita dituntut untuk membuktikan bahwa konsep pendidikan tinggi dalam Islam memang merupakan konsep yang unggul. Secara lebih aplikatif, masalah ini telah saya tulis dalam buku Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi. Perjuangan mewujudkan perguruan tinggi yang ideal sangatlah berat, tetapi perjuangan untuk menjadi orang baik dan bisa masuk surga memang berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Amin. Terobosan dan peran penting PKU Gontor. Pada 8 Juni 2022, alhamdulillah saya bisa hadir kembali ke Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo. Tujuan utama adalah mengajar di program kaderisasi ulama atau PKU Unida Gontor. Saya bisa kembali hadir di kampus megah ini setelah 2 tahun lebih hanya mengajar melalui daring. Pada Juni
tahun 2022, saya melakukan perjalanan darat dari Jakarta yang memakan waktu sekitar 12 jam. Malam itu saya bersilaturahmi ke Profesor Hamid Fahmi Jarkasi, Rektor Unida Gontor, di kediaman beliau. Alhamdulillah, beliau tampak sehat dan ceria. Kami sudah cukup lama tidak berbincang langsung. Malam itu, selama hampir 2 jam berbincang tentang banyak hal, ditemani oleh Qasim Nurseha, mahasiswa S3 Unida asal Medan. Esoknya, 8 Juni 2022, saya mengajar di PKU mulai subuh sampai maghrib. Diselangi waktu istirahat mulai zuhur sampai asar. Mata kuliahnya tentang liberalisasi agama-agama. Ada sekitar 30 mahasiswa PKU angkatan ke-16. Jadi PKU Unida Gontor sudah berusia 16 tahun. Itu artinya sudah lebih dari 300 orang alumni PKU Gontor yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Para mahasiswa PKU adalah para sarjana S1, ustadz-ustadz pesantren, dan juga para alumni pesantren tinggi. Maka diseleksi dengan cukup ketat. Selama 6 bulan, mereka tinggal di asrama PKU dan mengikuti pendidikan kaderisasi ulama yang cukup intensif. Mereka tidak dibebani biaya pendidikan. Program ini diselenggarakan atas keputusan Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi, yang ketika itu merasa sangat prihatin dengan perkembangan pemikiran liberal di Indonesia. Profesor Hamid Fahmi Jarkasi kemudian ditunjuk sebagai ketua pelaksananya. Alhamdulillah, program ini terus berjalan meskipun Pak Kiai Syukri sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini terus menjadi amal jariah bagi beliau. Kita bersyukur masih ada di kalangan umat Islam yang peduli dengan program karakter ulama semacam ini. Sebab Nabi Muhammad SAW sudah berpesan bahwa ulama adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kita memahami sabda Nabi itu seperti perintah kepada umat Islam bahwa di tengah mereka harus ada senantiasa ulama-ulama dalam jumlah yang cukup. Jadi keberadaan ulama dalam jumlah yang memadai sesuai dengan prinsip kifayah adalah wajib. Karena misi dan tugas utamanya adalah melanjutkan kepemimpinan para nabi yang yakni menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Maka ulama harus memenuhi kualifikasi mampu memimpin perjuangan menegakkan misi kenabian tersebut. 2 klasifikasi unggulan yang wajib dimiliki ulama adalah klasifikasi ilmu dan akhlak. Untuk itu, seorang ulama harus memahami misi kenabian dengan baik, paham ulumuddin dengan baik, paham pemikiran Islam, paham pemikiran-pemikiran kontemporer, dan paham strategi serta taktik perjuangan di zamannya. Sebagaimana para nabi, ulama sepatutnya mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bukan hanya paham ilmu-ilmu hikmah dari Allah, tetapi juga dia bisa menerapkannya dengan penuh hikmah. Maka kualifikasi akhlak yang wajib dimiliki ulama adalah sikapnya yang hanya takut kepada Allah, tidak hubbud dunya, apalagi sampai gila jabatan dan gila hormat. Patut kita camkan bahwa ulama tidak turun dari langit, ulama juga tidak dilahirkan, tetapi ulama lahir dari sebuah proses pendidikan. Buya Hamka misalnya lahir dari sebuah proses pendidikan yang sangat ideal. Ia dididik langsung oleh ulama-ulama hebat di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Ia diajarkan dan dididik langsung oleh ayahnya. Ia belajar kepada Haji Agus Salim, Buya Sultan Mansur, dan sebagainya. Hamka juga muncul dan teruji sebagai ulama setelah terjun ke tengah masyarakat. Menurut Hamka, ia sempat dicegah Haji Agus Salim ketika bermaksud tinggal bertahun-tahun untuk belajar di Arab Saudi. Tujuannya agar Hamka langsung terjun ke tengah masyarakat. Kita ingat rumusan penting dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa rakyat rusak gara-gara penguasa rusak gara-gara ulama rusak, dan ulama rusak karena terjangkit penyakit cinta kedudukan dan cinta harta. Maka, jika umat Islam saat ini mengeluhkan kerusakan penguasa, kita perlu berkaca pada diri kita. Bagaimana dengan kondisi ulama-ulama kita atau orang-orang yang saat ini diposisikan sebagai ulama? Bagaimanakah kualitas keilmuan dan akhlak mereka? Apakah mereka cinta jabatan dan harta? Jadi, ilmu yang rusak dan ulama yang jahat adalah sumber kerusakan bagi Islam dan umatnya. Nabi Muhammad SAW memberi amanah kepada para ulama untuk menjaga agama ini. Tentu saja, itu harus mereka lakukan dengan cara menjaga keilmuan Islam dengan baik. Bahkan, Rasulullah SAW mengingatkan akan datangnya satu zaman yang penuh dengan fitnah dan banyaknya orang-orang jahil yang memberi fatwa. Sabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditidakkan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang bodoh itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Sepanjang sejarah Islam, para ulama sejati sangat aktif dalam mempertahankan konsep-konsep dasar Islam, mengembangkan ilmu-ilmu Islam, dan menjaganya dari perusakan yang dilakukan oleh ulama-ulama su' atau ulama jahat. Penyimpang dalam bidang keilmuan tidak ditolerir sama sekali, dan senantiasa mendapatkan perlawanan yang kuat secara ilmiah. Sebab kerusakan ilmu membawa dampak yang sangat serius, yakni
kerancuan mana benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang halal dan juga mana yang haram, dan sebagainya. Jika umat Islam memahami arti penting kehadiran ulama pewaris Nabi, maka sepatutnya program kaderisasi ulama menjadi salah satu program prioritas dan organisasi Islam masjid atau rumah tangga muslim. Jangan sampai ada masjid yang mampu menghimpun dana miliaran rupiah setiap bulannya, mampu membangun berbagai sarana ibadah yang megah, tetapi tidak mampu melahirkan ulama yang menjadi imam bagi umat Islam. 7. Kata Menteri Agama, jangan sampai anak-anak menjadi hamba penjajah. Jangan sampai anak-anak kita keracunan dengan pendidikan atau pelajaran yang diberikan oleh penjajah di masa itu, di mana anak-anak diciptakan untuk menjadi hamba penjajah, untuk menjadi orang-orang yang membantu penjajah dalam usahanya memproduksi manusia robot untuk kepentingan mereka. Menteri Agama RI Kiai Haji Dahlan. Pada tahun 1960, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri IAIN. Dalam Perpres ini dicantumkan pertimbangan pertama bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat dipandang perlu untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri. Menurut Perpres 11 tahun 1960 tersebut, IAIN adalah merupakan penggabungan perguruan tinggi agama Islam negeri PTAIN yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta nomor 34 tahun 1950 dan Akademi Dinas Ilmu Agama Adia yang dibentuk dengan Penetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1957. Pada pasal 2 Perpres 11 1960 disebutkan tujuan pembentukan IAIN, yakni IAIN tersebut bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Disebutkan dalam penjelasan Perpres ini bahwa pendidikan tentang agama dan ilmu keagamaan Islam sangatlah penting mengingat agama Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia selain sebagai suatu agama, Islam juga merupakan dan sudah meluluh adat istiadat yang mencapai segala aspek hidup dan kehidupannya. Dengan demikian mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu berpengetahuan Islam adalah berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan spiritual dan ataupun dalam intelektualismenya. Dengan niat yang baik dan praktis tersebut, maka pada tanggal 2 Rabiul Awal 1380 Hijriah bertepatan dengan 24 Agustus 1960, Menteri Agama Kiai Haji Wahib Wahab meresmikan pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Jamaiyah Al-Islamiyah dan Al-Hukumiyah di Yogyakarta. Dalam acara peringatan Sewindu IAIN tahun 1968 di Yogyakarta, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan menyatakan Institut Agama Islam Negeri pada permulaannya merupakan satu cita-cita yang selalu bergelora di dalam jiwa para pemimpin Islam yang didorong oleh hajat kebutuhan terhadap adanya sebuah perguruan tinggi yang dapat memelihara dan mengemban ajaran-ajaran syariat Islam dalam corak dan bentuknya yang suci murni bagi kepentingan angkatan muda, agar kelak di kemudian hari dapat memproduksi ulama-ulama dan sarjana-sarjana yang sungguh-sungguh mengerti dan dapat mengerjakan secara praktek dan disertakan dengan pengertian yang dalam tentang hukum-hukum Islam sebagaimana dikehendaki oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lebih jauh lagi, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan yang merupakan seorang tokoh NU menyampaikan dalam pidatonya tersebut tentang pentingnya memelihara semangat untuk melawan penjajah dalam dunia pendidikan. Dia katakan, di dalam rapat-rapat sering kami jelaskan bahwa di masa penjajahan kita telah berhijrah dengan penjajah. Akibat sikap yang demikian itu, kita tidak menyekolahkan anak-anak kita di dalam sekolah-sekolah yang diadakan oleh kaum penjajah. Sebaliknya, anak-anak kita semuanya belajar dan mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah agama atau madrasah-madrasah pesantren yang kita dirikan sendiri. Karena kita menjaga jangan sampai anak kita keracunan dengan pendidikan pelajaran yang diberikan oleh penjajah di masa itu, di mana anak-anak diciptakan untuk menjadi hamba penjajah, untuk menjadi orang-orang yang membantu penjajah
di dalam usahanya yang memproduksi manusia robot untuk kepentingan mereka. Mengapa perguruan tinggi ini menggunakan nama Islam? Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan menjelaskan sebagai berikut. Nama Islam yang dihubungkan dengan institut ini juga merupakan suatu manifestasi tentang adanya suatu ikatan yang kokoh kuat dan yang telah berurat di dalam jiwa kita semuanya, yaitu dalam hubungan seorang muslim dengan sesama saudaranya, yang tak dapat dipisahkan karena berlainan darah, berlainan bahasa, berlainan warna, berlainan tanah air, negara dan sebagainya. Hal mana telah mengikat kesatuan umat Islam satu dengan lainnya, sehingga agama, kehormatan dan harakat martabat umat Islam terlindung oleh ikatan yang teguh kuat itu, yang menyebabkan orang dan penguasa tirani di masa lampau tak berani menyentuh badan jasmani kita dengan sesuatu siksaan atau pukulan. Karena itulah kita telah menjadi suatu badan. Bila mana suatu anggota tubuh badan itu dicubit orang, maka seluruh badan tersebut akan ikut merasakan pedih dan sakitnya. Pada kesempatan itu, Menteri Agama juga membeberkan tantangan dan rintangan yang berat dalam upaya mendirikan IAIN yang menurutnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kemajuan Islam. Karena itu, kata Menteri Agama, sejak awal dilahirkan IAIN senantiasa berusaha dan bekerja keras untuk mengisi otak dan jiwa angkatan muda dengan mental Islam dan membeberkan kepada mereka sejarah Islam yang sebenarnya. Karena generasi muda telah melalaikan atau belum mengetahuinya. Tujuan lain dari IAIN menurut Menteri membasmi tahajul dan khurafat yang telah ditimbulkan oleh kelalaian kita akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya pengertian generasi baru kita terhadap terhadap tujuan Islam yang suci dan murni. 8. Kapankah universitas dikatakan mati? Di zaman ini biasanya suatu universitas dikatakan mati jika ia sudah tidak beroperasi lagi. Apakah itu terjadi karena kebiasaan mahasiswa atau karena izinnya dicabut? Tapi kriteria kematian universitas seperti itu berbeda dengan kriteria Persi Imam Al-Ghazali. Di zaman Imam Al-Ghazali terjadi krisis keilmuan dan krisis pendidikan yang parah, termasuk di kampusnya sendiri. Kondisi itu mendorong Imam Al-Ghazali memilih meninggalkan kampusnya sekitar tahun 1096 Masehi, 4 tahun sebelum jatuhnya kota Yerusalem ke tangan pasukan Salib. Imam Al-Ghazali tinggal di Masjid Al-Aqsa. Disitulah ia menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sepulang dari rihlah ilmiahnya, Imam Al-Ghazali memilih kembali ke kampungnya dan mendirikan kampus sendiri. Ia menolak kembali ke kampus lamanya. Dari kampus Al-Ghazali dan beberapa kampus lain, lahir ulama-ulama pemimpin umat yang berperan besar dalam pembebasan kota Yerusalem dan melanjutkan pembangunan peradaban yang tinggi. Dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manusia yang paling berat azabnya adalah orang berilmu yang tidak Allah berikan manfaat ilmunya. Masih ada Muqaddimah kitab Ihya, sang Hujjatul Islam itu menggoreskan kalamnya, menggambarkan kerusakan ilmu dan ilmuwan saat itu. Waktu telah berlalu dan yang tersisa adalah hanya orang-orang yang bergaya seperti ulama. Kebanyakan mereka telah dikuasai oleh setan dan terbujuk oleh orang-orang yang melampaui batasnya. Setiap orang yang mendapat bagian dunia, dia akan memujinya. Lalu dia melihat yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, sehingga ilmu agama menjadi terhapus dan tanda-tanda petunjuk di seluruh bumi menjadi tertutup. Atau ilmu itu adalah perdebatan yang dijadikan tameng oleh pencari kemegahan untuk mengalahkan lawan debatnya, membantah dan mencari keuntungan. Jadi itulah tanda-tanda kematian satu universitas menurut Imam Al-Ghazali. Meskipun kampus itu ramai para penuntut ilmunya, tetapi jika tujuan mereka mencari ilmu adalah salah, maka itulah sebenarnya kematian satu universitas. Ilmu agama telah mati karena telah kehilangan tujuan dan ilmu itu sendiri. Ilmu yang sebenarnya dijadikan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang baik telah diselewengkan dan disempitkan fungsinya sekedar menjadi alat untuk mengajar keuntungan dunia. Bagi Imam Al-Ghazali, para pencari ilmu yang salah niat seperti itu sama-sama dengan orang yang sedang merusak agamanya sendiri. Dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah 1977, Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas sudah mengingatkan bahwa universitas modern yang dijiplak dari barat adalah satu simbol kezaliman. The modern university is the effort of man in a condition of zulm. Kondisi zolim atau zulm itu terjadi karena disingkirkannya proses ta'dib dalam pendidikan tinggi, dan itu berawal dari kekacauan ilmu pengetahuan, confusion of knowledge. Padahal makna awal universitas Latin universitas berasal dari istilah kuliah yang bertujuan membentuk manusia yang sempurna atau al-insan al-kulli yang akan menjadi para pemimpin sejati, bukan pemimpin palsu. Sebagai muslim, kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah uswatul hasanah,
model terbaik, termasuk keteladanan dalam mewujudkan satu bentuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi Rasulullah SAW berhasil melahirkan generasi terbaik yang dalam waktu singkat mampu mengungguli peradaban Barat atau Romawi. Kita yakin bahwa Islam punya konsep pendidikan tinggi terbaik. Konsep itu telah diterapkan sejak masa Nabi SAW dan sudah terbukti dalam sejarah mampu melahirkan generasi-generasi gemilang. Anehnya, masih banyak orang muslim percaya kepada aneka jenis ranking kampus yang sama sekali tidak dimasukkan nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia dalam kriteria perankingan. Anehnya lagi, banyak pengelola, dosen, dan perguruan tinggi Islam percaya bahwa kampus-kampus sekuler adalah lebih tinggi derajatnya daripada kampusnya sendiri. Akibatnya, banyak anak-anak muslim yang pintar bangga belajar di perguruan-perguruan tinggi sekuler yang dianggap punya ranking teratas, bayar mahal pun tak disoal. Itu bukan berarti kita menafikan kelebihan dan keunggulan beberapa aspek perguruan tinggi sekuler, khususnya dalam soal-soal terkait aspek profesionalitas. Disinilah pentingnya konsep ta'dib dalam soal kurikulum pendidikan tinggi. Aspek akhlak dan ilmu-ilmu fardu ain harus diutamakan di atas ilmu-ilmu dan keterampilan lainnya. Tujuannya adalah agar dari universitas ideal itu lahir manusia-manusia yang ideal, yang beriman dan berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi masyarakat. Profesor Al-Attas telah menguraikan konsep universitas yang ideal ini secara terperinci dalam bukunya, Islam and Secularism. Konsep ini pun telah diterapkan di kampus yang dibangun Profesor Al-Attas, yaitu International Institute of Islamic Thought and Coalition atau ISTAC. Konsep universitas ideal ini sebenarnya juga telah sedang diterapkan di sejumlah pesantren di Indonesia, meskipun tidak menggunakan nama universitas. Konsep universitas ideal ini juga telah melahirkan banyak ulama hebat yang sekarang sedang berkiprah dalam kencah dakwah di Indonesia. Karena itulah, kita perlu memahami konsep universitas yang sebenarnya. Jangan sampai terjebak dengan gambaran-gambaran semu tentang keunggulan suatu universitas yang ujung-ujungnya mengebiri potensi anak-anak muda muslim. Bahkan, lebih parah lagi, bisa merusak pemikiran dan akhlak generasi harapan. Semoga itu tidak terjadi. Depok, 13 Mei 2022.